Dear redaksi Portal Islam yang kubanggakan, saya tidak tahu harus menulis kemana karena selama ini saya tidak pernah mengirim tulisan atau komentar di mass media. Tapi kali ini betapa sayangku pada PKS, terpaksa saya berani menulis via media ini, sekedar ingin ikut mengingatkan PKS agar istiqomah di jalan yang selama ini. Oposisi, kesederhanaan, tidak pragmatis. Saya WNI tinggal di sebuah negara maju lebih dari 36 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Ketika sekitaran tahun 1998, saya mendengar ada yang namanya Partai Keadilan. Tentu yang sekarang PKS. Entah kenapa hati saya langsung tertarik. Apalagi saya mendengar di media bahwa PKS ini isinya anak-anak muda, solihah, terdidik, banyak lulusan S2, S3, dan terlihat tawadu, sangat memikirkan nasib kaum kecil. Kaum duafa, di mana-mana pengurusnya kehidupannya sederhana, bersahaja, tawadu. Melihat rumah tinggalnya pun tergolong menengah ke bawah. Konon katanya kan pernah ada juga itu yang unboxing rumahnya Pak Ahmad Sayhu. Memang sangat sederhana sekali ya. Tapi kalau lihat Pak Abu Bakar tuh, wah cincinnya gede, jam tangannya keren banget. Itu kayak beda aliran kayaknya ya, Pak Habib Abu Bakar ya. Jauh dari kemewahan. Rasa-rasanya inilah partai yang mesti aku bantu. Paling tidak aku dukung. Aku siap mengajak semua saudara utamaku, saudara jauhku, bahkan teman-temanku. Dikala ngobrol diskusi, ku masukkan betapa PKS yang kukagumi sejak PKS lahir itu indah. Perlu kita support karena keikhlasan dari PKS yang nyata. Bahkan saya sampai sempat berbicara ke seseorang, bila memerlukan tempat untuk kegiatan, silakan di tempatku. Diutamakan asal dari PKS atau partai yang sama-sama berjuang dengan PKS. Walaupun saya di negara maju, di komputerku kalau diklik kembali akan tersisa bahwa berita-berita tentang PKS selalu kuikuti. Pilihan caleg, pilkada, pilpres, sikap keoposisiannya PKS selalu kuikuti, dan saya tetap bangga pada PKS walaupun belum menjadi partai 3 besar, tapi sikap kemandirian, kesederhanaan, kecerdasan para pengurus jauh dari sikap pragmatisme. Itulah yang membuatku tetap minta ke saudara-saudara, teman-teman, untuk setia dan cinta pada perjuangan PKS. Yang sering ku sampaikan kepada mereka adalah kata-kata ini. Lo pilih A atau B? Kalau A, itu memang dukungannya kuat. Para pengusaha kelas kakap, para oligarki, buzzer-buzzer asalan, keluarga orang hebat, dana cukup. Kalau nantinya menang, wajar. Kalau B, lu perlu ikhlas, tidak berharap bansos. Tapi dia terdidik, taat, insya Allah. Orang yang begitu akan terus sederhana, mementingkan perubahan Indonesia yang lebih hebat, mementingkan umat. Dan kalau insya Allah lu tetap dapat barokahnya. Kalau toh kalah, nggak apa-apa, kita udah berikhtiar pilih yang terbaik. Soal menang dunia memang belum tentu, tapi ikhtiar kita itu yang lebih penting. Tetaplah berharap pahalanya dari Allah. Kira-kira asal-asalan komentar dan ajakan saya begitu. Keluargaku, saudara-saudaraku, teman-temanku tetap istiqomah sampai sekarang. PKS lah menurut kami yang paling sedikit dosanya dibandingkan partai lain. Melihat PKS terasa sejuk karena kesederhanaannya, tidak pragmatis, ahli, terdidik, tidak rakus, istiqomah walaupun di luar pemerintahan. Bahkan doa-doa baik selalu kupanjatkan ketika mendengar hanya PKS yang menolak sebuah usulan di DPR dan sebagainya. Ya tentu misalkan menolak kenaikan BBM, biasanya PKS doang tuh. Menolak pemindahan ibu kota, PKS doang tuh. Tetapi dalam minggu-minggu ini rasanya hancur hatiku kalau benar PKS akan ikut pragmatis seperti partai-partai lain. Tak tahu harus bicara apa aku pada saudara-saudaraku, teman-temanku, dan para terdidik lainnya. Haruskah PKS berubah sejauh itu, menghamba ke partai lain demi kekuasaan?
Bahkan sampai minggu ini pertengahan Agustus 2024 aku sebagai simpatisan berat PKS bersama konco-koncoku sampai bilang begini, kalau saja aku pengurus PKS dan bisa menentukan, rasanya aku akan rela menjadi oposisi berdua bersama PDIP, karena fungsi pemerintahan check and balance akan terjadi bila ada yang di luar pemerintahan, walaupun itu merah dan hijau, tidak apa-apa. Suatu saat bila jodoh merah dan hijau bersatu, insya Allah membuat negara makin kuat, cerdas. Terlebih sama-sama bersedia memilih Pak Anies sebagai calon leader, teruji, dan sangat sesuai dengan sifat PKS yang sederhana, cerdas, bersih. Ditambah PDIP yang pemberani, maka akan menjadi lengkap dan kuat. Merah, putih. Ya. Merah di PDIP, putihnya di PKS. PKS bersih, PKS sederhana, PKS taat agama dan aturan negara, jauh dari pragmatisme. Tak akan masuk dalam lingkar KKN, apalagi dinasti, menjadikan semua orang normal, baik yang selama ini simpati pada PKS maupun yang masih ngambang, akan melihat betapa hebatnya PKS yang selalu taat di jalur kebaikan itu. Masih ada waktu seminggu ini untuk menentukan pilihan, 2-3 hari ya, kalau dihitung dari hari ini. Sekarang 24, 27 itu udah mulai close pendaftaran di 27, 28, 29. Kalau saja saya penentu PKS, aku akan ikhlas bersatu dengan PDIP, sama-sama jadi oposisi, daripada dapat kursi yang orang awam seperti saya lihat sebagai kursi kekuasaan kecil, walau dapat tambahan materi pun dibanding nama besar PKS yang telah melekat dengan kebaikannya itu. Melepaskan tuntutan sebagai cawagup DKI pun, kalau saya bisa menentukan, saya akan ikhlas asal gubernurnya Anies, wakilnya bisa Rano Karno, Jenderal Andika atau siapa. Yang penting Anies ini perlu diberi jalan, perlu dibantu agar kelak PKS dapat mengakar sebagai partai kebaikan jauh dari keraskusan. Untuk apa terlalu berharap cawagup atau satu kursi menteri kalau sampai melepaskan Anies yang telah teruji dan terbukti? Kalau kalah lagi gimana? Nggak usah khawatir, PKS sudah terbiasa dizolimi, dan itu menambah nilai kebaikan sehingga orang akan makin simpati pada PKS. Bahwa kesabaran mereka terlalu manut pada kekuasaan akan makin berubah ketika melihat ada yang terus ditindas. Misal di DKI sejak dulu PKS nggak dapat apa-apa, pernah hampir dapat, itu pun wakil, tapi akhirnya diambil partai lain, Gerindra maksudnya. Tapi simpati warga dan umat makin besar, itu maksudku gitu. Dan seandainya PKS benar-benar akhirnya meninggalkan Anies yang kali ini perlu didukung, aku yakin di samping Anies akan wassalam, PKS juga akan wassalam. Nggak signifikan. Oh, jangan pikir begitu ya. Kesabaran umat dan warga saat ini, khususnya sejak Anies gagal, akan terus terpatri dan meningkat karena adanya media yang makin gampang didapatkan. Ngajak untuk simpati atau ngajak untuk menghancurkan akan makin mudah diikuti. Doa baikku akan selalu bersamamu, asal istiqomah bersama yuk. Masya Allah. Namanya ditutup ini. Terima kasih. Ini surat cinta untuk PKS yang saya kira keren sekali, dahsyat, luar biasa ya. Mudah-mudahan PKS membaca surat ini. Terutama oknum-oknum yang menginginkan PKS pragmatis, mengambil kursi kue kekuasaan. Saya lihat kemarin di podcastnya Bang Refli Harun, ada Bambang Wijoyanto, ada Bang Mardhani Alisera dan Pak Yusuf Martak. Bang Mardhani Alisera, abangku yang soleh itu luar biasa. Beliau bilang saya bagian dari Majelis Suro dan mengatakan 70% dari Majelis Suro itu menginginkan oposisi. Ya, betul. Kesaksian dari Mardhani Alisera yang juga merupakan bagian dari Majelis Suro yang jumlahnya 99 itu, 70% menginginkan oposisi. Jadi hanya 30%. 30% pun itu bukan berarti pengen bergabung dengan kekuasaan, tapi memilih langkah ini sebagai sebuah strategi. Kurang lebih begitulah ya. Tapi abaikan dulu yang 30%. Lihat 70%. Maka saya menangkap sinyal
dalam 1-2 hari ini, mungkin di hari ini nanti ada pengumuman dari PKS, mereka akan keluar dari Kimplos dan akan memilih oposisi. Itu keyakinan saya. Ada yang nggak sepakat? Boleh. Dan saya akan juga meninggalkan pilihan dukungan kepada PKS kalau PKS tetap bergabung dengan Kimplos. Ya. Dan kita cari partai lain nanti yang punya giroh seperti PKS lama, bukan PKS yang sekarang. Tapi yang sekarang kan belum ketahuan. Makanya kita tunggulah dalam 1-2 hari ini ya. Mudah-mudahan ada keajaiban, mudah-mudahan ada kesadaran dari PKS untuk kembali ke hitohnya ya. Sehingga kekecewaan rakyat, para pemilih PKS bisa sedikit demi sedikit terobati. Ya, sedikit demi sedikit. Karena nggak mungkin langsung nih. Luka itu kan perlu diobati dulu. Nanti bekasnya masih ada. Gitu. Perlu kesabaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mencermati situasi politik akhir-akhir ini yang berkaitan dengan aturan mengenai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, PKS menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi tentang aturan perubahan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan calon, bukan saat dilantik. PKS akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera sejak awal yang memperjuangkan ambang batas pencalonan baik di Pilpres maupun di Pilkada agar diturunkan sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi para tokoh bangsa untuk maju dalam kontestasi baik di Pilpres maupun di Pilkada. Dengan demikian, masyarakat diberikan alternatif pilihan calon yang lebih beragam. Ketiga, PKS mengapresiasi berbagai elemen masyarakat sipil, baik dari mahasiswa, guru besar, buruh, maupun elemen lainnya yang telah turun melaksanakan aksi demonstrasi, menyuarakan aspirasi agar proses Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan demokratis dan bermartabat. Demikianlah pernyataan sikap ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.